Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baik bagi yang sudah bisa bergabung di pertemuan kita pada sore hari ini, yang insya Allah sudah semakin berkah gitu. Dikarenakan kita juga sudah mulai masuki fase 10 malam terakhir gitu. Jadi untuk yang itikaf ya sangat disarankan gitu untuk kita mencari Lailatul Qadar. Jadi berhubungan dengan hal itu juga di pertemuan kita pada yang ketiga kalinya di Winstreak Special Ramadan Class, kita akan sama-sama membahas mengenai aktivisme kaum pemuda kontemporer, kilas balik sejarah, dan juga komparasi. Dan saya yakin ini akan menjadi tema yang sangat penting sebagai bekal, terutama melihat status kita sebagai seorang mahasiswa ataupun tentu seorang akademisi pada umumnya, gitu, untuk mengetahui bagaimana dunia itu berjalan, perbedaannya antara masa lalu dengan sekarang, gitu, atau bahkan dengan luar negeri nanti. Dan tentu di sini saya tidak sendiri, saya juga akan bersama dengan pemateri ada eh, Bang Rafli Sutrisno gitu, tapi masih belum bergabung. Gitu. Sebagai konteks, beliau ini adalah eh, pernah menjabat sebagai Ketua Umum LSPI tahun 2022, Ketua Kajian Strategis Advokasi Agroteknologi tahun 2022 dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lalu founder dari suagagasan.id, dan yang terakhir Ketua Gama Pembebasan Kota Bandung. Beliau juga sudah menamatkan studi S1-nya di UIN Bandung dari jurusan agroteknologi. Jadi kalau ada anak-anak agro juga ini beliau alumni dari sana. Sebelum dimulai, sambil menunggu yang lain juga boleh untuk yang dipersiapkan catatannya dan agar lebih berkah, boleh sholat dulu bagi yang belum. Ya seperti itu, dan nanti misal ada pertanyaan atau semacamnya yang ingin ditanyakan, boleh langsung lewat chat atau nanti raisen gitu, ketika forum sudah dimulai. Ya kita tunggu terlebih dahulu. Terima kasih. Ya baik, karena jam sudah menunjukkan jam 4 lebih 3 menit gitu. Kita akan segera mulai gitu. Jadi terima kasih baik yang sudah bisa bergabung dan sudah standby dari menit-menit yang lalu. Kita harap kawan-kawan yang lain bisa untuk segera menyusul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan gitu. Nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan juga nikmat untuk bisa menghadiri forum-forum akademik untuk terus mengasah pemikiran kita, melihat bagaimana dunia semakin
menjadi semakin menarik dari hari ke hari. Dan selanjutnya selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua selaku umatnya hingga di zaman. Baik, perkenalkan, di sini saya Fauzan Alim Suparno akan berperan sebagai moderator gitu. Jadi bukan moderator juga ya, sebagai ya yang nanti akan bertanya-tanya ke narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu sudah hadir di antara kita ada Bung Rafli Sutrisno. Nah ini seperti yang diperkenalkan di awal tadi, beliau ini pengalamannya cukup luar biasa gitu, terutama di dunia aktivisme Muslim sekalipun sepengetahuan saya beliau juga berinteraksi dengan gerakan-gerakan yang lain. Dan beliau ini setidaknya yang perlu kita pahami berpengalaman sebagai ketua umum baik itu di LSPI, di Kajian Strategis Agroteknologi, dan juga merupakan founder dari sebuah akun yaitu suagagasan.id, dan yang paling penting adalah ketua Gema Pembebasan Kota Bandung. Mungkin kalau ada kolega-koleganya ya bisa disapa, ini adalah Rafli Sutrisno. Kita tanya dulu, Bang Rafli, bagaimana kabarnya? Cek, cek. Suaranya masuk ya, bro? Wah, nyampe ya, Pak? Masuk-masuk. Oke. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Wah, ini kelihatannya lagi di mana? Lagi di gudang. Lagi di gudang, luar biasa. Ini mungkin sebelum kita mulai, eh Gudang mungkin dekat TNI. perlu dong, mungkin satu kata dulu mengenai Republik ini, gitu. Gelap kan? Gelap, gitu. Oh bisa gelap ya? Kenapa? Pemadaman. Sedang pemadaman. Oh, sedang pemadaman, boleh. Pemadaman keadilan di negeri ini. Pemadaman keadilan di negeri ini. Ini sangat menarik ya gitu. Tadi melihat tanggapan Bung Rafli, Indonesia sedang gelap. Jadi, yuk kita langsung masuk aja deh. Berbicara soal tema, aktivisme kaum pemuda kontemporer, kilas balik sejarah, dan juga komparasi gitu. Bicara soal aktivis, ini merupakan sebuah topik yang sangat sering diulang oleh semua mahasiswa di Republik ini atau bahkan di seluruh dunia gitu, di kalangan muda. Akan tetapi ini menimbulkan sebuah permasalahan yang eh, cukup pelik gitu. Terutama ketika kita menanyakan aktivisme, aktivis dalam artian sempit ataupun luas. Jadi sebenarnya definisinya seperti apa gitu? Apakah hanya sekedar apa bahasanya mahasiswa saja yang bisa jadi aktivis gitu? Atau ini masyarakat sipil yang bergerak? Atau pada dasarnya aktivisme ini definisinya hanya akan selalu ditunggangi oleh kepentingan gitu. Dan ini kan agak sulit gitu untuk kita mengetahui seperti apa kira-kira sudut pandang yang ya istilahnya umum mainstream atau bisa kita benarkan. Boleh, Bung Rafli, kita persilakan untuk pertanyaan pertama. Oke. Bismillah. Terima kasih, Bro Fauzan yang sudah mempersilakan. Senang sekali sore ini bisa berkumpul secara online ya. Walaupun saya juga bertanya-tanya, kok online? Kenapa nggak offline aja? Kan udah beres. Iya juga ya. Pengen sih offline, Bung. Apakah karena online tidak bisa digerebek oleh Intel? Tidak ada yang tahu. Oke, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ba'du. Alhamdulillah, bisa berkumpul lagi di sore ini bersama kawan-kawan di LSPI ya. Mungkin setelah sekian lama tidak bertemu dengan kawan-kawan di LSPI Win Bandung, karena ya mungkin terakhir kali saya menjabat di LSPI itu di 2022, berarti 2 tahun yang lalu. Dan sekarang kemudian dipanggil kembali, kalau di Naruto itu di Edo Tensei kembali untuk kembali berdiskusi gitu ya, terkait dengan aktivisme gitu. Saya kira ini kayak momen yang bertepatan sekali dengan Indonesia saat ini gitu ya. Kalau kita pantau di 2 hari terakhir tuh di beberapa wilayah itu sedang ada aksi, ya. Sedang ada gelombang aksi. Termasuk kemarin juga saya datang ke DPRD Jawa Barat untuk mencoba melihat bagaimana gerakan-gerakan mahasiswa ataupun juga pemuda yang kemudian turun ke jalan untuk kemudian menyuarakan penolakan yang saat ini sedang ramai terkait dengan RUU TNI gitu ya. Eh, Nah, tapi kemudian berbicara tentang aktivisme sebenarnya, saya mungkin sedikit perkenalan diri ya. Saya Rapli Sutrisno, walaupun ujungnya O, tapi bukan dari Solo, apalagi keluarganya Mulyono, bukan, apalagi keluarganya Joko Widodo, bukan juga.
eh, saya dilahirkan tepat di hari di mana gerakan mahasiswa tahun 19 berapa? 1960-an itu turun ke jalan untuk menuntut tiga hal. Nah, tuntutan ini disebut sebagai Tritura dan itu bertepatan dengan hari kelahiran saya di 10 Januari. Makanya sebenarnya saya tuh selalu senang mengulik sejarah nama saya untuk kemudian dikaitkan dengan sejarah pergerakan mahasiswa gitu. Asik. Jadi bisa dilihat Jadi gitu memang ya. ya kan Indonesia kan memang cocokologi banget kan nama gitu. Eh Berbicara tentang aktivisme ya. Sebenarnya secara definitif apa namanya? Ya aktivisme dari kata aktif kan sebenarnya. Cukup itu aja kan. Aktif ya berarti aktif gitu. Kalau 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 pasif ya berarti bukan aktivis tapi pasifis gitu kan. Tidak bergerak gitu kan, tidak bergerak. Cuman kalau secara istilah sebenarnya aktivisme itu memang kan merujuk kepada sebuah sebuah apa ya istilahnya? Sebuah kata kerja ataupun sebuah apa istilahnya? Status yang kemudian dinisbatkan pada sebuah kelompok yang kemudian menciptakan sebuah perubahan sosial, politik ataupun ekonomi gitu kan. Bahkan lebih lagi kemudian daripada sektor-sektor yang lainnya gitu kan. Makanya sebenarnya aktivis itu adalah orang-orang yang kemudian membangun sebuah gerakan atau orang-orang yang aktif dalam memunculkan sebuah perubahan di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Apapun kemudian bidangnya. Makanya kemudian kita hari ini pun kan kita melihat ada aktivis lingkungan, aktivis apa kemanusiaan atau aktivis perdamaian dan lain sebagainya gitu. Itu kan banyak sekali gitu. Tetapi kalau kita lihat dalam runtutan sejarah, terkhusus mungkin terkait dengan gerakan mahasiswa, ya aktivis itu memang sangat kentara, memang brandingnya untuk gerakan mahasiswa gitu kan. Makanya kalau misalkan teman-teman lihat politisi-politisi yang hari ini ada di Senayan ataupun di DPR, kita kerap kali melihat ada status yang lain, seperti misalkan apa aktivis 98, nah, atau aktivis di 77, atau aktivis di 60-an gitu, atau aktivis di 55 gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya adalah sebuah sebuah apa ya, sebuah status sosial yang kemudian dinisbatkan pada sebuah kelompok masyarakat tertentu yang kemudian mereka berperan aktif dalam sebuah perubahan sosial, politik maupun ekonomi gitu kan. Dan itu semua ternyata terjadi pada mahasiswa gitu kan. Makanya mahasiswa itu sangat kentara dengan istilah aktivis gitu kan. Bahkan bisa jadi dulu dulu itu sebenarnya mahasiswa itu otomatis menjadi seorang aktivis gitu kan. Karena kenapa demikian? Karena ya mahasiswa sudah serta merta punya kemudian apa keunggulan di antara kemudian strata sosial yang lainnya gitu kan. Mahasiswa punya kekuatan, mahasiswa punya kekuatan intelektual, kemudian manusia juga punya kekuatan politik sekaligus gitu kan. Bagaimana kemudian gerakan politik mahasiswa bisa menumbangkan rezim di 98 gitu kan. Atau bahkan kemudian gerakan mahasiswa bisa menolak eh, atau memberangus atau menekan pemerintah untuk memberangus PPKI gitu kan. Ataupun juga gerakan mahasiswa yang kemudian juga secara face to face menghantam ideologi kapitalisme di tahun 70-an ketika kemudian Kementerian Jepang datang ke Indonesia gitu. Nah, cuman balik lagi ke sini bahwa hari ini kemudian aktivis ini mulai redup dan mulai tidak lagi digantungnya warga. Alasannya kenapa? Ya karena banyak hal yang kemudian membuat gerakan mahasiswa itu tidak lagi gantung dengan keaktivisannya. Ya mungkin termasuk kayak misalkan stigma buang-buang waktu, kemudian juga apa namanya bodok di kelas gitu kan, aktivis itu gondrong, semester panjang, abang-abangan kampus suka ngopi dan sebagainya itu stigma-stigma yang mungkin hari ini terjadi gitu kan. Sehingga kemudian aktivis itu tidak lagi terlihat keren gitu kan. Padahal kita lihat bahwa dulu-dulu orang-orang dulu yang mungkin tulisan-tulisannya kita baca hari ini adalah aktivis gitu kan. Puisi-puisi yang hari ini kita sampaikan karya-karya Rendra. Orang-orang lupa bahwa Rendra juga adalah seorang aktivis gitu. Kemudian juga buku-buku yang dibaca kita kayak Sohoki dan sebagainya itu juga adalah orang-orang aktivis gitu kan. Yang sebenarnya ya aktivis sangat-sangat sangat-sangat luar biasa kalau misalkan dilihat daripada kilas sejarahnya. Tetapi hari ini aktivis itu kayak di apa di dikotomi gitu kan soal di kampus tuh aktivis atau akademis ketika lu mau masuk kampus lu langsung ditodong lu mau jadi aktivis atau akademis seolah-olah
kalau lu aktivis lu bisa nggak bisa akademis, kalau lu akademis lu nggak bisa jadi aktivis gitu kan. Nah itu saya juga kurang setuju dengan narasi seperti itu ya, karena bagi saya dua-duanya bisa bisa bergabung gitu. Itulah alasan saya kenapa mengebut untuk selesai dalam 4 tahun, karena orang-orang sangat-sangat bau dengan yang namanya aktivis gitu kan, sehingga saya mencoba untuk menyelesaikan 4 tahun supaya terlihat tuh aktivis juga tidak bodoh secara akademis gitu kan, gitu. Bahkan ya mau, kalaupun mau diadu ya silakan sebagainya. Nah paling tidak sebenarnya itu untuk pengantar terkait dengan keaktivisan ya. Bahkan lebih jauhnya kan tentang aktivis pergerakan berdasarkan ideologi tertentu, aktivis kiri, aktivis kanan, atau bahkan aktivis gerakan-gerakan berdasarkan ideologi tertentu kayak aktivis Islam ataupun aktivis-aktivis yang lainnya gitu. Artinya pada dasarnya sebenarnya aktivis itu adalah orang-orang yang aktif dan menuntut sebuah perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Bahkan pada dasarnya aktivis itu sangat erat kaitannya dengan ideologi dan juga sebuah revolusi gitu kan, perubahan besar gitu kan. Dan tentu kemudian kita akan coba berbicara tentang hal-hal demikian yang mungkin kita akan banyak diskusikan Kang Ojan. Gitu ya pembukaan tuh. Wah, luar biasa banget ini Bung Rafli ini. Langsung dijelaskan ya tadi bagaimana mengenai aktivis atau aktivisme secara umum gitu. Tadi kalau aktivis itu adalah sebuah status yang dinisbatkan kepada sebuah kelompok yang Mm-mm. menuntut adanya perubahan sosial, politik, ataupun ekonomi. Jadi orang-orang yang membangun sebuah gerakan juga gitu. Dan ini kan tentu tadi ini Bung Rafli kayaknya sempat keluar ya unek-uneknya tadi. Soal katanya gondrong gitu, ngopi-ngopi gitu. Jadi lihat ya. Tapi Pak, ini mungkin kawan-kawan sekalian gitu. Ini Bung Rafli ini agak berbeda gitu. Memang sempat gondrong ya kalau nggak salah di poster tuh. Ya itu sengaja saya liatin. Wah, Kan biar jadi biar ada periodenya ya, ada masanya ya. biar aktivis banget. Baik, baik, Tapi baik. tapi kemarin kemarin ada fenomena menarik teman-teman bahwa aktivis Wah, apa hari itu? ini juga, ya di sisi lain ada juga yang tetap di jalur aktivis tapi juga mereka menyebut apa istilahnya, ya cenderung kemudian meninggalkan eh karakter-karakter keaktivisannya. Misalkan kayak tidak lagi kemudian berdiri di sebuah ideologi yang kuat, mereka hanya berdiri di sebuah keuntungan material saja gitu kan. Atau ya bisa Hmm. kita katakan bukan lagi gerakan ideologis tapi gerakan pragmatis gitu kan. Yang kemudian bisa dibayar dan disogok oleh oleh uang, bukan lagi kemudian nilai-nilai tuntutan sosial tadi yang kemudian kita kita sebutkan ya, bahwa sebenarnya karena misalkan kita bilang aktivis mendambakan sebuah revolusi berdasarkan ya perubahan sosial yang dinamakan revolusi berdasarkan sebuah ideologi tertentu. Ya pada dasarnya hari ini kita melihat bahwa banyak aktivis yang bisa dibayar. Mungkin kalau teman-teman di UIN bisa Mhm. melihat ada yang dikumpulkan di sebuah di markas institusi instansi pemerintah yang berseragam coklat, kemudian diberikan sembako. Nah, itu tuh salah satu contoh kemudian contoh nyata bagaimana kemudian gerakan mahasiswa bisa diberedel dengan keuntungan materi gitu kan. Apalagi ya sekarang di beberapa kampus juga gerakan mahasiswa itu disetir memang untuk kemudian menjadi kader-kader partai-partai nasional tertentu gitu kan, yang ya itulah kadang memang seru sih kayak Ya, gitu. things happens lah. Ini Bung Rafli ini sebenarnya kita mau masuk kilas balik sejarah gitu. Tapi dikasihnya langsung fakta kontemporer. Jadi apalagi berhubungan dengan UIN Bandung gitu. Jadi ini juga sangat menarik ya. Beberapa dari univ-univ sekitar juga ada dari UPI gitu, ada dari Muhammadiyah gitu. Jadi welcome gitu. Ya kita harap kita bisa berdiskusi bersama di sini gitu. Siapun tadi benar ya kalau offline ini bakal lebih menggelegar lagi. Tapi online ini sebagai perawalan. Jadi stay tune in Mm-mm. LSP. Baik, kan kalau namanya sebuah perjalanan sejarah gitu, akan selalu ada namanya turning point atau titik-titik perubahan. Yang katanya ketika peristiwa ini terjadi itu merubah segalanya gitu. Baik itu sebuah kancah peperangan, sebuah revolusi dan sebagainya. Dan kita bisa melihat apakah di kalangan mahasiswa, khususnya sejarah di Republik kita ini gitu, adakah peristiwa legendaris seperti ketika di Mesir ada demo masyarakat yang menurunkan rezimnya gitu, ada Arab Spring gitu atau di Ya, Amerika juga ada hal yang serupa. Jadi kira-kira turning point aktivisme mahasiswa, baik itu keberhasilan dan juga kegagalan dalam kilas balik sejarah. Bagaimana nih, Bu?
Ya, kalau kita bicara sejarah sebenarnya kan panjang banget ya sejarahnya dan bisa Tuh, ya tanpa batasan waktu yang jelas, rentan waktu yang jelas kita pun pasti akan bahas sampai ke bahkan ya sebelum kemerdekaan itu sendiri gitu kan. tuh. Ya, cuman saya coba ambil beberapa fragmen sejarah yang mungkin juga bisa teman-teman dalami juga ya. Mungkin saya cuma ingin spill saja beberapa peristiwa sejarah yang ada gitu kan. Kalau kita lihat sebenarnya kan perannya gerakan gerakan mahasiswa atau aktivisme mahasiswa itu juga berperan penting di dalam sebuah dalam ya kurang lebih tentang di rentan waktu 1900-an dari sejak kemudian perjuangan kemerdekaan itu ada gitu kan. Ya terlepas kemudian daripada ideologinya apa, tetapi pada pada faktanya di aktivis-aktivis dulu kemudian juga berperan penting dalam menghimpun kekuatan sosial bahkan kemudian membuat propaganda-propaganda untuk mendorong kesadaran masyarakat mendambakan sebuah perubahan gitu kan. Kalau misalkan dari apa dari Budi Utomo misalkan kan itu walaupun memang banyak orang yang bilang bahwa Budi Utomo adalah ya undercovernya adalah orang-orang kejawen dan lain sebagainya, no problem. Bagi saya itu jadi satu gambaran bahwa aktivisme sudah terjadi di waktu itu. Kemudian 1928 Oktober Sumpah Pemuda juga dimotori oleh mahasiswa-mahasiswa gitu kan, walaupun juga sebenarnya di sisi lain ada juga gerakan-gerakan mahasiswa Islam juga yang kemudian juga menghimpun kekuatan untuk kemudian mendorong perubahan di tengah masyarakat untuk merdeka gitu dan sebagainya. Nah, cuman pasca kemerdekaan sebenarnya kalau kita apa namanya kalau kita ikuti apa ya kalau Hindia bersabda bahwa pindah berkala rumah ke rumah, maka coba kita pindah berkala rezim ke rezim, Boleh masuk Bang. ya kan? Dari Soekarno, Soeharto, dan siapa? Habibie, Yudhoyono, Megawati, Gus Dur dulu, Habibie, terus Megawati, kemudian siapa lagi? Yudhoyono, Jokowi, Prabowo. Nah, kan? Nanti mungkin Sutrisno, Aduh, beliau ini. Suparno, Suparno, kacau. ya bro. Eh, ya, kalau kita lihat dalam kilas balik sejarah, di Orde Lama, di zamannya Soekarno itu kan sebenarnya sempat ada kemudian pertentangan atau titik puncak bagaimana gerakan mahasiswa itu meledak gitu kan. Itu adalah di akhir-akhir Soekarno di mungkin 65-an ya, di 65-an. Dan itu semua kemudian kita melihat bagaimana tuntutan mahasiswa dengan lahirnya Tritura tadi gitu. Tritura itu salah satu bunyinya adalah tentang pembubaran PKI, kemudian juga apalagi pembubaran konstituante dan juga kemudian apa satu lagi kalau nggak salah Harga-harga dan bahan atau apa? pangan ya betul pangan dan pangan gitu kan. Nah, Tritura itu dari sana gitu kan. Kenapa kemudian itu terjadi? Karena ada sebuah kedekatan politis antara Soekarno dengan blok kiri waktu itu gitu kan. Bahkan ya kemudian di akhir-akhirnya mulai cenderung dekat gitu kan. Kemudian setelah itu rezim berganti, pindah lagi ke rezim selanjutnya ke rezim Soeharto di Orde Orde Baru gitu kan. Di Orde Baru justru kemudian PKI sudah selesai tuh, tapi kemudian ledakan masalah itu kemudian beralih bukan lagi dari ideologi komunisme tapi ideologi kapitalisme dengan kemudian kalau antum lihat sekarang itu banyak sekali motor-motor Jepang di Indonesia kan itu juga ditandai dengan awal-awalnya di masa-masa apa eh ya di masa-masanya Soeharto Soeharto ya ya kurang lebih di dua orde itu kemudian investasi dari luar kan mulai dibuka besar-besaran kan. Salah satu yang paling besar adalah Jepang. Dan waktu itu kemudian Kementerian Luar Negeri Jepang datang ke Indonesia, turun di bandara Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta di salah satu bandara di Indonesia. Kemudian di bandara itu kemudian dikejar-kejar oleh aksi massa mahasiswa waktu itu. Dan itu salah satu tanda kemudian juga perlawanan secara ideologis dilakukan dari dari gerakan mahasiswa di Indonesia terkait dengan dua ideologi besar waktu itu komunisme dan juga kapitalisme juga. Nah, baru kemudian di 98 juga meledak lagi untuk kemudian eh, apa? Dan salah satu
salah satu tuntutan di waktu itu juga adalah pembubaran atau pencabutan, bukan pencabutan ya. Ya versi hari ini memang RUU TNI. Kalau kalau dulu kan Dwi Fungsi ABRI kan, Dwi Fungsi ABRI juga yang jadi tentang. Karena salah satu peran Dwi Fungsi ABRI ya jadi overpower sekali kan, bagaimana kemudian Soeharto bisa menggenggam rezim Orde Baru begitu lama. Baru kemudian beralih ke 98, rezim Soeharto ditumbangkan gitu kan. Dan pada akhirnya eh, kemudian masyarakat menyambut apa yang disuruhkan oleh mahasiswa dan kemudian ditumbangkanlah rezim Orde Baru dan kemudian berganti dengan reformasi. Nah, dan di reformasi kemudian juga gerakan mahasiswa tidak berhenti. Di 2007 juga ketika krisis moneter terjadi lagi di zaman Yudhoyono, gerakan mahasiswa juga turun. Ya walaupun mungkin waktu itu kondisinya mirip sama seperti ini mungkin ya. PDI waktu itu ada di luar oposisi dan kemudian menangis bersama dengan masyarakat di aksi-aksi demo itu gitu kan. Ya walaupun ketika zamannya Joko Widodo itu beralih gitu kan. Justru malah bersama-sama dengan apa? Dengan petahana atau dengan rezim untuk kemudian menindas rakyat gitu kan. Nah, cuman berbicara tentang reformasi, kita pun tidak bisa. Orang-orang ada yang bilang bahwa sejarah gerakan mahasiswa itu berhenti sampai di 2007. Tapi saya setuju sekali jika kemudian gerakan mahasiswa juga menerus bertransformasi sampai di 2019. 2019 waktu saya baru masuk masuk kuliah, waktu itu ada gelombang aksi di mana Omnibus Law yang kemudian disahkan dan waktu itu kemudian Omnibus Law ini memicu berbagai macam gerakan mahasiswa di seluruh daerah gitu kan. Dan ya mungkin pada akhirnya di sana pentolan-pentolan tokoh mahasiswa pun mulai muncul lagi gitu. Kayak Mani, kayak Fatur dan sebagainya. Ya mungkin juga hari ini beralih juga menjadi menjadi para pemain-pemain politisi yang kampretos itu kan. Dan mungkin setelah itu belum ada lagi gerakan mahasiswa yang kemarin kemarin waktu peringatan darurat baru kemudian peringatan darurat kemudian Indonesia gelap hari ini. Tapi kalau bicara tentang umur reformasi gitu kan, kalau saya sempat menonton sebuah film judulnya 3 Hari Untuk Selamanya. Sana apa namanya Nicholas Saputra sebagai tokoh utama mengatakan di umur 27, lo akan membuat sebuah keputusan yang apa istilahnya ya, yang krusial lah istilahnya. Gitu. Dan di umur itu entah lo akan hidup atau akan mati gitu kan. Dan kalau kita hitung umur reformasi ya kurang lebih kan sekarang udah masuk ke umur 27 gitu kan. Dan mungkin inilah yang mungkin saya kira oh ini yang kata-kata Nicholas Saputra di film itu gitu kan. Di apa namanya dikatakan seperti itu. Tapi ya sebenarnya ada sebuah kritik terhadap gerakan mahasiswa yang terjadi dari masa ke masa tadi ya bahwa dalam semua apa ya sebelum itu dalam semua untaian sejarah tadi ya paling tidak gerakan mahasiswa itu selalu berperan penting dalam dalam konteks konstelasi politik di negeri ini. Walaupun memang di beberapa rezim itu selalu punya cara tersendiri untuk membungkam gerakan mahasiswa gitu kan. Salah satunya mungkin di Orde Baru dan di Orde Lama dan Orde Baru tuh ada istilahnya NKKBKK gitu kan. Normalisasi kehidupan kampus dan juga apa namanya? Ya terkait dengan pemredelan lagi aliansi-aliansi mahasiswa ataupun BEM-BEM gitu kan dan kemudian dari sana tidak berhenti tapi muncul lagi kemudian juga kelompok studi dari sana juga bergerak lagi sampai kemudian melahirkan gerakan-gerakan mahasiswa yang lainnya. Dan hari ini kalau kita dikatakan apakah gerakan mahasiswa dibungkam, saya bisa katakan gerakan mahasiswa memang dibungkam juga, tetapi memang secara struktural dan sistemik dalam dalam kehidupan kampus gitu. Memang secara keorganisasian tidak dilarang, justru kemudian tapi dibebani dengan berbagai macam hal yang pada akhirnya membuat orang-orang berpikir, buat apa sih kita turun ke jalan menjadi aktivis dan sebagainya. Semisal SKS yang terus bertambah gitu kan. Kemudian kurikulum yang tidak menentu gitu. Sebelum kabinet hari ini kan kita masih menggunakan kurikulum Merdeka yang mengharuskan seseorang itu magang di mana gitu kan, beberapa tahun dan sebagainya gitu kan. Eh, apa namanya? Selain itu juga biaya kuliah yang mahal gitu kan.
biaya kuliah yang mahal. Di beberapa kampus, kampus negeri, di beberapa kampus negeri itu kan beberapa kampus itu sudah distatuskan sebagai PTNBH gitu kan. Atau kampus-kampus yang paling tidak dipandang mandiri oleh pemerintah sehingga kemudian kucuran dana dari negara itu sudah tidak lagi banyak untuk kampus tersebut gitu. Dan otomatis sebenarnya salah satu konsekuensinya adalah bagaimana kampus itu bisa mendapatkan pemasukan untuk mensubsidi kuliah dari manapun gitu kan. Pilihannya ada dua, memperbanyak kapasitas mahasiswa atau membuat unit-unit usaha. Gitu. Dan soal unit usaha, ya beberapa kampus memang punya unit usaha. Dan itu lebih dimantapkan lagi dengan kemarin apa pemberian konsesi tambang kepada kampus gitu kan. Nah, itu kan seperti apa kan sebenarnya. Kampus jadi corong-corong eh, apa corong-corong mikro ataupun juga semi mikro daripada kapitalisme itu sendiri gitu kan, dan secara tidak langsung mendidik gerakan mahasiswa untuk ikut dalam dalam hal-hal tersebut gitu kan. Pada akhirnya adalah bahwa ideologis dari idealismenya mahasiswa itu terguyur oleh itu semua gitu kan, dan itu juga sebenarnya yang pada akhirnya membungkam itu semua gitu kan. Di sisi lain hari ini itu semua dipergelap dengan adanya RUU TNI gitu kan, yang mungkin kita menduga bahwa RUU TNI ini menjadi reinkarnasinya Dwi Fungsi Abri waktu itu gitu kan. Yang mungkin juga akan ada apa kekuatan yang cukup 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 telak daripada rezim hari ini untuk kemudian pembungkaman dan sebagainya gitu kan. Gitu sih. Makanya RUU TNI juga jadi momen di mana banyak orang itu turun turun ke jalan untuk kemudian menyuarakan hal tersebut. Jangan sampai ya seperti seperti orde orde baru lagi gitu kan. Bagaimana kemudian orde baru itu kan sangat mencekam ya. Kenapa kemudian saat mencekam? Pertama, orang-orang rambut gondrong itu kan ditandai gitu. Jadi, Mereka sulit di tuh. orde, iya di zaman orde baru itu orang-orang gondrong itu tidak boleh mengurusi KTP kecuali dia memotong dulu rambutnya. Jadi semuanya harus distandarisasi berdasarkan ya ya itu cepak itu gitu kan, cepak cepak itu gitu kan. Kemudian juga di zamannya orde baru juga dicoba dihilangkan istilah-istilah ya terkait dengan buruh, buruh diganti dengan nama karyawan dan sebagainya. Itu kan juga permainan-permainan yang berdasarkan sebuah ya apa kepentingan politik gitu kan. Kemudian tato juga orang-orang yang bertato itu dulu sangat takut memperlihatkan tatonya. Kenapa? Karena bisa jadi 1 2 hari itu bisa hilang. Itu selalu diceritakan oleh kakek nenek saya bahwa di dulu tuh di tempat saya ada preman yang petantang-petenteng di zamannya Orde Baru. Kemudian tiba-tiba 2 hari kemudian mayatnya mengapung di sungai di tempat saya. Udah dikarungin gitu kan. Dan itu kengerian di Orde Baru gitu kan. Itu bisa disebut sebagai Petrus ya, penembak misterius tiba-tiba hilang, tiba-tiba diculik gitu kan. Nah, kita nggak tahu apakah setelah ini akan ada penculikan-penculikan lagi gitu kan. Kalaupun memang seperti itu, mungkin lagunya Peace Berita Kehilangan itu akan menggelegar di mana-mana tuh. Ya walaupun lagu-lagu juga sekarang dibredel juga ya, seperti kemarin Sukatani dan sebagainya. Entah, saya juga menghitung, mungkin LSP juga harus menghitung hari bagaimana kemudian LSP akan tetap ada atau tidak dengan Inovatif diskusi juga ini idenya. diskusi-diskusinya yang memang sering menyindir atau satir terhadap pemerintah. Gitu Bang Jan, terkait dengan kilas balik sejarah ya. Oh, oke, dapat ya. Ini sebenarnya kita harus bisa berpandangan bahwa ini tuh bukan hanya sekedar setor hafalan. Kan kalau masih itu setor hafalan, aktivisme apa gitu. Kalau lagi ospek itu biasanya. Ya. Sudah Dan ini baca mungkin Madilog belum? Nah, udah baca Mandirok belum? Betul. Itu sudah baca Sohog template-template. belum? Udah baca belum? Ya ini Enggak tapi ya? nggak apa ya sebagai konteks karena ya untuk pemahaman dasar why not gitu. Karena kita harus mengenal kita ini siapa gitu. Kan identitas itu pada dasarnya apa yang membedakan kita dengan yang lainnya. Gitu. Tapi lebih kecewa lagi kita udah beda sama yang lain tapi gak kenal sama sebenarnya kita itu apa. Jadi tadi turning pointnya lumayan banyak ya untuk peristiwa di Republik ini. Sekalipun umur kita masih belum nyampe 100 tahun gitu. Jadi kita masih muda gitu Republik ini. Gak tahu masa depannya akan seperti apa, apalagi ada hashtag Orde Paling Baru, si paling baru dah dengan peristiwa sekarang. Nah, baik, Bung Rapli, kan kita sudah bisa mengetahui definisinya tadi seperti apa dan juga turning point atau kilas sejarahnya sudah semakin jelas bisa kita lihat dan perbedaan-perbedaan itu sudah mulai
bisa makin menonjol. Berbicara tentang hal tersebut, sebentar. Eh, Kira-kira kita masuk pada sesi komparasinya, gitu. Sesi perbedaannya. Tapi kalau kelihatannya kalau untuk di internal Republik ini, saya yakin kawan-kawan sudah ngeh dengan pembahasan dari kilas sejarah. Tapi kalau mengenai aktivisme luar negeri gitu, baik itu di dunia Islam ataupun di Barat gitu, kira-kira ada hal yang serupa seperti terjadi di Republik kita ini, atau memang aktivismenya Indonesia tuh paling beda? Gimana tuh Bang, Mm-mm. komparasinya? Ya. Pada dasarnya kalau kita melihat dari sudut pandang ideologi ya, pada dasarnya semua ideologi yang ada di Indonesia hari ini kemudian juga tidak pernah kita bisa pisahkan daripada gerakan-gerakan ideologis di seluruh dunia. Misalkan pertama soal ideologi komunisme. Ideologi komunisme di Indonesia itu tidak bisa kita pisahkan daripada gerakan komunisme di Belanda ataupun di Eropa secara umum gitu kan. Begitupun kapitalisme, begitupun kemudian juga Islam yang mungkin kalau kita lihat secara sejarah terlepas daripada nativisasi ataupun juga pengkuburan sejarah Islam bahwa Islam kemudian juga ber apa berperan penting dalam sebuah gerakan-gerakan keaktivisan gitu kan. Gerakan-gerakan yang menuntut pada perubahan-perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat kan. Bahwa waktu itu koneksi koneksi santri ataupun koneksi ulama-ulama di Indonesia dengan di Timur Tengah kemudian bisa menghimpun sebuah kekuatan baru gitu kan, kekuatan baru. Oke, kita coba bicara tentang kiri dulu gitu kan, komunisme gitu kan, bahwa relasi antara kemudian gerakan mahasiswa di Indonesia dengan di internasional pun sangat-sangat kuat gitu kan kaitannya. Bahkan beberapa orang di Indonesia itu menjadi pejabat di gerakan Komintern waktu itu, baik itu Tan Malaka atau Muso ataupun juga Samaun yang kemudian juga jadi pejabat-pejabat tinggi gitu kan di waktu itu. Tapi kalau kita lihat gerakan-gerakan di berbagai wilayah ya sama seperti di semua wilayah juga paling tidak ya bukan cuma mahasiswa ya, tetapi secara umum adalah pemuda gitu kan. Dan pemuda memang setiap tahun, setiap generasi itu pasti punya perannya sendiri-sendiri gitu kan. Ya kalau kita lihat renaissansnya Eropa kan tidak bisa terjadi tanpa kemudian juga para pemuda-pemuda yang kontra pada gereja waktu itu. Revolusi Prancis juga sama gitu kan, bahwa anarkisme yang terjadi di Prancis waktu itu gitu kan berhasil kemudian bisa menuntut sebuah pemerintahan yang egaliter tanpa adanya penindasan-penindasan yang kemudian dipimpin oleh Kaisar Prancis waktu itu. Eh, Termasuk kemudian di dunia Islam misalkan waktu itu kemudian pemuda-pemuda yang secara ya bisa kita katakan sebagai aktivis ya yang membuat sebuah perubahan besar gitu kan di tengah-tengah di tengah-tengah kehidupan Islam di Jazirah Arab waktu itu kemudian berhasil kemudian membentuk sebuah kekuatan politik, kutlah politik atau kelompok politik eh, untuk kemudian membuat sebuah tatanan kehidupan yang baru, membangun bersama kehidupan yang baru gitu kan. Dan waktu itu kemudian Islam menjadi sebuah ideologi yang ditawarkan. Yang waktu itu kemudian gerakan ini diinisiasi oleh Nabi Muhammad SAW gitu kan, untuk kemudian membuat sebuah perubahan besar. Dan sejak itu kemudian Islam dan juga kemudian pemuda tidak pernah bisa kita pisahkan. Kenapa? Karena setiap berganti wilayah yang diperjuangkan, berganti juga tempat, berganti juga tahun, waktu. Tetapi pemuda dengan Islam itu tidak pernah bisa dipisahkan. Ya, termasuk juga ketika kemudian Khilafah Utsmaniyah runtuh, gitu kan, ya tetap yang waktu itu juga mereformasi. Terlepas daripada ya dalam sudut pandang Islam tentu saja itu adalah sebuah hal yang sekuler ya, dan itu jelas bagaimana kemudian Islam yang sekuler itu seperti apa. Tetapi waktu itu ketika Turki itu beralih dari Utsmaniyah, gitu kan, waktu itu juga kemudian ada apa Turki muda yang kemudian juga diinisiasi oleh gerakan-gerakan mahasiswa gitu kan, sebagainya. Tetapi di waktu yang sama beberapa tahun setelah Turki muda, aktivis-aktivis di Nusantara di Indonesia juga sama kemudian membuat sebuah gerakan yang sama gitu kan, gerakan yang membentuk sebuah kongres al-Islam di beberapa wilayah termasuk di Garut, di Bandung gitu kan, di Surabaya untuk kemudian menghimpun kekuatan dalam rangka koneksi dengan dunia internasional gitu. Cuman saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa sebenarnya gerakan-gerakan internasional gitu kan itu juga tidak pernah absen juga gitu. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat konteks hari ini tentang misalkan isu yang global Palestina.
isu Palestina kemudian eh, memicu gerakan mahasiswa di Amerika untuk turun ke jalan. Oh, benar kak itu? Menarik juga ya. Betul. Dan di beberapa kampus itu kemudian memang dosen-dosennya langsung yang juga kemudian menghimpun kekuatan gitu. Dan itu waktu itu juga di masa-masa itu, kalau nggak salah di akhir-akhir November tahun lalu, itu juga yang kemudian membuat saya dan juga kawan-kawan di kampus itu panas. Kenapa? Karena kok bisa Barat yang kemudian tidak berakidahkan Islam itu kemudian sangat sangat apa namanya? Sangat sangat punya perhatian besar terhadap terhadap dunia Islam gitu. Tetapi kemudian umat Islam sendiri Indonesia itu kemudian juga cukup cukup ala kadarnya dalam kemudian memperjuangkan hak hak Palestina gitu. Makanya dulu waktu itu langsung ada lagu Kings Hall-nya siapa itu eh walaupun di dalamnya ada juga ledekan terhadap polisi gitu sebagainya. Mhm. Eh itu paling tidak kemudian rekan-rekan tadi kemudian bergerak di seluruh negara gitu. Dan dari Amerika itu juga karena jadi trendsetter kemudian menyebar ke seluruh negara-negara di dunia kan. Seperti itu. Baik, menarik sekali tadi kita dapat berbagai komparasi gitu, baik itu di Amerika, Timur Tengah gitu, yang bagi rujukan kita gitu. Sekalipun kenapa ya sih kita jarang mendengar gerakan aktivisme misal dari Rusia atau dari Cina gitu, atau Korea Utara gitu. Pertanyaan akal aja guys. Kenapa ya? Pasti ada juga. Pasti ada juga. Oh iya sih, Tiananmen Square ya. Iya, Tiananmen Square kan di China ya. Terus juga ininya juga apa yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat-sen kan juga Maksudnya Chen ya. sama kan. Boleh, boleh. Baik, ini sekalipun nanti sesi tanya jawab itu jam 16.50 gitu. Jadi mulai dipersiapkan pertanyaannya gitu. Atau kalau mau sekarang juga nggak apa-apa gitu. Kita sambil jalan. Baik, ini pertanyaan terakhir yang mungkin ultimatum dan merupakan diferensiasi pembeda antara kita dengan yang lainnya. Karena kita melihat identitas kita sebagai Muslim ini pasti akan berpengaruh terhadap apa yang akan diperjuangkan gitu ketika menjadi seorang aktivis gitu. Baik aktivis dalam artian yang turun ke lapangan, berjuang gitu, ikut berdemo, berkoalisi gitu. Atau memang kita mengorganisasikan untuk hal-hal perubahan yang lainnya. Gitu. Jadi idealnya itu seperti apa, Pak? Bung Rafli gitu. Dan apakah aktivis ini ada masa masa tuanya gitu, masa basinya gitu, atau memang ini sebuah periode seumur hidup? Kayak Pak Ma'ruf Amin bilang beliau itu masih milenial gitu, berjiwa Ya, milenial. Gimana tuh? kalau kita kalau kita bilang tentang aktivisme itu ya tadi saya jawab yang kedua dulu ya. Apakah aktivisme itu terikat oleh waktu? Pada dasarnya tidak, Bro. Ya kalau Oh, bisa terikat oleh tidak waktu, gitu? iya. Dia Kalau abang-abangan. terikat oleh waktu, maka keaktivisan saya pun berhenti ketika saya berhenti sebagai mahasiswa. Oh iya. Dan pada faktanya juga banyak juga aktivis-aktivis di luar sana yang juga ya sebenarnya tanpa menisbatkan diri sebagai aktivis juga ya. Cuman pada dasarnya adalah keaktifan dia kemudian mendorong dia untuk selalu berperan aktif dalam perubahan-perubahan di tengah masyarakat. Gitu. Dan itulah sebenarnya yang disebut dengan aktivis gitu kan. Dan kalau kita lihat dengan konteks Muslim yang kemudian juga di dalamnya ada dakwah, dakwah itu kan juga menghendaki seorang Muslim itu menjadi seorang aktivis atau ya paling tidak dia itu selalu selalu peduli dengan kemudian masyarakat di sekitarnya, gitu kan. Seperti itu gitu kan. Dan apa yang kemudian membedakan gerakan-gerakan yang harusnya kemudian apa dipelopori oleh ideologi Islam gitu kan. Ya sebenarnya kan gerakan itu juga banyak ya. Ada yang ideologis, ada yang juga pragmatis, gitu kan. Ada yang juga sporadis, bahkan juga anarkis. Gitu kan. Ya walaupun juga sebenarnya apapun gerakannya sebenarnya yang harus kita pahami itu adalah apa yang kemudian menjadi ideologi yang mendorong sebuah gerakan tadi. Gitu kan. Karena ideologi itulah yang kemudian menjadi mafhum atau pemahaman di setiap gerakan-gerakan yang ada tadi. Gitu. Dan yang terjadi hari ini kemudian gerakan itu kayak didominasi oleh ide-ide gerakan mahasiswa ya selalu kemudian didominasi oleh ide-ide cenderung ke kirian gitu kan. Walaupun dia sebenarnya banyak juga eh ide-ide Islamnya tapi ya kayak misalkan apa namanya kayak misalkan pertanyaan-pertanyaan atau apa slogan-slogan kayak alerta alerta antifasista gitu kan. Nah itu kan eh kiri memang kiri dan juga anarkis anarkisme gitu kan yang kemudian juga. Nah, itu mungkin bisa kita kaji lebih dalam tuh. Soal kata anarkis itu kan juga adalah sebuah hal yang menarik gitu kan untuk karena ya anarkis itu bukan cuma tentang kata
sifat tapi juga adalah sebuah aliran pemikiran dari kiri juga kan. Nah, seperti itu. Nah, cuman pertanyaannya ya langsung aja, kalau apa yang kita kritik dari gerakan-gerakan mahasiswa yang sudah ada adalah bahwa gerakan-gerakan tadi dikatakan oleh guru-guru saya, ada dua guru saya di UIN. Yang pertama itu Buya Kamba, almarhum Buya Kamba, beliau pendirinya jurusan psikologi, tasawuf dan psikoterapi. Beliau juga bestinya Cak Nun dan Yusuf Jiwa Tejo, gitu kan. Nah, beliau sempat kemudian menyampaikan terkait dengan kritik beliau terhadap aksi 98, bahwa aksi 98 itu adalah aksi yang tidak dimotori oleh sebuah ideologi tertentu yang jelas. Itu terbukti dari mana? Itu terbukti daripada apa yang disampaikan di apa namanya? Di tuntutan-tuntutan aksi di 98 itu ternyata dikhianati juga oleh aktivis-aktivisnya. Kalau dulu mereka kemudian mendemo, maka hari ini mereka yang didemo, gitu. Ya kita tahu lah, itu jadi rahasia umum bagaimana tokoh-tokoh politik seperti Fahri Hamzah, Fadly Zon, kemudian juga Adiana Pitupulu, dan juga yang lainnya yang kemudian juga hari ini justru malah didemo, gitu kan. Dulu demo, sekarang didemo, gitu kan. Ditambah lagi dengan mulut berbusanya Bahlil Lahadalia yang kemarin, kemarin sempat ada yang motong video saya waktu diskusi di Lembang tentang tentang saya ngebahas tentang Bahlil ya. Bahlil yang kemudian sempat menyampaikan bahwa kata Bahlil, dia juga dulu sempat juga benci terhadap mobil-mobil dinas pemerintah yang lewat ketika dia diskusi dan sebagainya. Gitu. Tetapi ketika dia selesai jadi mahasiswa, kemudian dia terlibat dalam dunia politik, gitu kan, akhirnya dia enak juga ternyata mengendarai mobil-mobil dinas dan mendapatkan semua fasilitas-fasilitas pemerintah, gitu kan. Makanya dia bilang kepada para aktivis jangan eh se sejiji itulah dengan politik, dengan politisi, dengan politisi, gitu kan. Gitu. Nah, itu kritik daripada Buya Kamba. Yang kedua adalah kritik daripada salah satu guru sejarah kita, Pak Mukli Hasbullah, yang kemudian juga berkaitan dengan keaktivisan waktu juga di diskusi LSPI kalau nggak salah. Kalau nggak salah waktu itu di ngopi LSPI yang edisi ke-100, pas ke-100 waktu. Waktu itu dibuatkan ngopi akbar waktu itu di di Cikutra kalau nggak salah itu dulu. Dan waktu itu pembicaranya salah satunya adalah Pak Mukli Hasbullah, dan beliau mengatakan tentang bagi seorang Muslim sebenarnya eh, iman atau akidah itu adalah harga mati, dan iman mendorong dan iman bagi seorang Muslim juga adalah sebuah ideologi kan sebenarnya, dan gerakan yang harus dibangun oleh seorang Muslim adalah gerakan yang bersifat ideologis, gitu. Tanpa ideologis gerakan itu tidak akan ada apa-apanya, gitu. Nah, pada dasarnya di sini kita bisa melihat bahwa tanpa ide yang jelas, maka gerakan itu akan mudah kemudian ambiar, gitu kan, atau mudah diarahkan, gitu kan, berdasarkan kepentingan tertentu, gitu. Dan pada faktanya kemudian eh, hari ini tidak pernah ada kemudian juga gerakan yang bisa merevolusi sebuah kehidupan secara secara serius dan panjang, gitu kan, bahkan kemudian juga bisa berdampak secara bertahun-tahun lamanya, gitu kan, tanpa ya sebuah ideologi yang jelas, gitu kan. Kalau kita lihat contoh perubahan yang bersifat ideologis dari mana ya? Pertama mungkin bisa kita lihat perubahan yang bersifat ideologis adalah perubahan eh, apa lahirnya ideologi sekulerisme yang kemudian juga menghendaki pencerahan di Eropa, gitu. Dan di sana juga melahirkan juga ideologi kapitalisme, gitu. Di sisi lain juga kasus yang lain adalah revolusi Bolshevik yang kemudian juga di sana secara kentara memang mereka mengganti ideologi dengan ideologi komunisme, gitu kan. Monarki Rusia tumbang dan digantikan dengan komunisme, gitu. Walaupun ya komunisme pada akhirnya juga sebagaimana digambarkan dalam buku George Orwell tentang Animal Farm, gitu kan, yang kemudian justru proletariat yang mendukung sebuah revolusi pada akhirnya menjadi diktator-diktator baru yang disebut sebagai diktator proletariat. Itu komunisme, gitu kan. Nah, selain daripada dua ideologi tadi juga ada ideologi Islam yang kemudian juga dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, gitu kan. Yang kemudian dengan fikrah dan torikoh yang jelas kemudian, atau dengan ide atau konsepsi dan juga metode yang jelas dalam perjuangannya, melahirkan sebuah revolusi yang melahirkan sebuah perubahan yang panjang, gitu kan. Bahkan ya perubahan masyarakat tidak pernah juga sulit untuk kemudian
dihapus jejaknya di negara-negara yang dia sambangi. Gitu kan. Ya paling tidak itu akan terinstal dalam kebudayaan di eh, negara-negara yang ada. Gitu. Nah pertanyaannya adalah tadi gerakan mahasiswa yang gerakan mahasiswa yang lemah atau yang rapuh adalah gerakan mahasiswa yang tidak berdasarkan sebuah ideologi tertentu. Karena tanpa ideologi tertentu, gerakan mahasiswa itu tidak punya tujuan atau nilai yang jelas untuk dituju. Gitu. Nah, Islam kemudian menghendaki bahwa dalam perubahan masyarakat itu juga harus kemudian memperhatikan itu semua. Gitu. Eh, Paling tidak dalam sebuah revolusi Islam atau dalam bahasa Arab disebut dengan inkilabiyah, gitu kan, bahwa eh, itu semua bisa diawali dengan kemudian eh, sebuah kaidah yang luar biasa bagi saya di salah satu buku berjudul Peraturan Hidup dalam Islam karyanya Syed Taqiyuddin Nabhani. Kemudian di kalimat pertama dikatakan bahwa perubahan seorang manusia itu tergantung dari pemikirannya, gitu kan. Bahwa ya ketika pemikirannya itu berjalan atau paling tidak bodoh dan tidak tidak apa ya, mohon maaf tidak tolol gitu kan, maka ya perubahan itu bisa terjadi gitu kan. Tidak, ya mungkin hari ini kalau kalau kita rasa di Indonesia itu perubahan itu agak sulit ya mungkin ya kurang lebih masih banyak PR para aktivis untuk kemudian menghendaki perubahan gitu. Apalagi jika perubahan itu dilandaskan pada Islam. Gitu. Artinya tadi perubahan itu harus kemudian apa namanya eh, memantik kesadaran di tengah-tengah masyarakat tadi gitu kan. Dengan masyarakat tadi yang ya pada akhirnya pemikiran itu menjadi pemahaman di tengah-tengah masyarakat. Nah setelah itu kemudian masyarakat yang sadar harus kemudian turun serta di tengah-tengah umat atau berinteraksi dengan umat gitu kan untuk melakukan berbagai hal untuk menyadarkan umat gitu kan. Entah itu kemudian membongkar makar-makar zalim penguasa gitu kan atau kemudian memutus kepercayaan umat terhadap penguasa-penguasa yang zalim gitu kan atau apa namanya kemudian juga apa pembinaan masyarakat-masyarakat yang ada gitu kan sehingga kemudian ya pada akhirnya perubahan itu menjadi kesadaran di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Kita tidak pernah percaya bahwa kezaliman itu memang kan kadang 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 kita bilang kayak gini gak apa-apa lah yang jadi presiden yang jahat sekalian gitu kan. Biar Indonesia sekalian hancur aja biar revolusi terjadi gitu kan. Tetapi pada dasarnya kezaliman itu tidak menghendaki perubahan. Justru justru ketika ada kesadaran terhadap kezaliman lah perubahan itu terjadi. Gitu. Jadi kalau cuma kezaliman tanpa kesadaran, maka ya perubahan itu tidak akan terjadi. Tetapi justru dengan kesadaran lah kezaliman itu bisa bisa dirubah. Gitu kan. Jadi sebenarnya tetap PR para aktivis adalah menyadarkan masyarakat bahwa apa namanya lu harus sadar gitu kan bahwa hari ini bukan kondisi ideal dan kita harus bawa ke dalam kondisi yang ideal gitu. Bagi seorang muslim kondisi ideal adalah ketika kemudian syariat Allah itu diterapkan gitu kan. Dan sedangkan dalam kondisi hari ini kemudian ya bisa dikatakan ya kondisi yang tidak ideal gitu kan. Ya mungkin terkait dengan diskusi panjang terkait dengan bagaimana konsep Islam mengatur secara rinci berbagai macam sektor kehidupan ya itu mungkin kita bisa diskusikan di lain waktu ya. Cuman pada dasarnya adalah bahwa tadi bahwa sebenarnya yang terjadi hari ini kemudian dalam dunia aktivisme gitu kan ya ada dua fakta menarik bahwa pertama eh, apa istilahnya aktivisme mahasiswa itu sedang turun. Kedua eh, aktivisme mahasiswa sedang turun dan yang kedua adalah aktivisme aktivis mahasiswa Islam itu tidak gandrung dengan ideologi Islam gitu kan sehingga mereka mengadopsi pemikiran-pemikiran di luar Islam seolah-olah mereka itu seolah-olah Islam itu tidak available terkait dengan gerakan-gerakan tadi atau Islam itu justru tidak melahirkan sebuah revolusi. Maka sebenarnya bisa kita katakan ketika kemudian umat Muslim itu sudah sadar dengan keluhuran ajaran Islamnya, ideologi Islamnya, maka bisa dikatakan sebenarnya bahwa revolusi itu sudah terjadi di sejak saat itu. Gitu. Seperti itu sebenarnya. Mungkin kita bisa diskusi banyak lagi. Baik, sangat menarik ya Bung Rafli. Jadi tadi sudah dapat ya beberapa ultimatum-ultimatum ini gitu. Belum nanti eh, benar ya, sebenarnya nggak lengkap kalau hanya untuk sampai sini aja karena temanya lumayan luas gitu. Apalagi nanti muncul banyak pertanyaan ya kayak misalnya apakah benar Islam memberikan solusi gitu. Kalau untuk aktivis kan ya tadi gitu, aktivis Islam tuh nggak Islamis gitu misalnya. Dan tanpa nilai tertentu semua menjadi tidak tertutup. Bung Raffi Sutrisno 2025. Baik, saya tanya jawab Masih. dibuka gitu.
Boleh untuk yang mau bertanya, raise hand atau eh, boleh di kolom chat gitu. Kita tunggu gitu. Masih ada 10 menitan lah gitu sebelum eh, kita tutup gitu. Di kalem aja gitu. Mungkin sambil nunggu, kalau untuk pengalaman demo ini, kumaha nih, Bang Rapli? Sambil nunggu pertanyaan. Gak apa nih, Apa eh, santai aja ini mah. pengalaman apanya? Pengalaman Udah belum pernah udah pernah ketangkap belum? paling di ini teror cyber aja. Oh, teror cyber ya. Jadi sama aja buzzer udah makin-makin sih. Ya, itulah huru hara. Huru hara ya. Ya sambil menunggu gitu. Kalau untuk prediksi gitu Bang, kan kemarin kita bola tuh ekspektasinya kan terlalu tinggi gitu. Ini dan tapi ternyata realitanya kita ditampar ya sama Australia sama mana gitu. Nah ini kira-kira prediksi Abang mengenai Republik kita ini gitu. Kira-kira akan ada dekah demo besar dalam waktu dekat gitu, melihat dinamika yang terjadi gitu. Apakah kita bisa boleh berekspektasi tinggi nih aktivis bakal bangkit dengan adanya Ya, peristiwa RUU TNI gitu? Atau enggak gitu kita ya bakal tertidur dengan bagi-bagi sembako di seragam coklat. Ini buat mantik aja nih. Boleh, guys, yang lain. ya. Saya perlu breakdown tentang SOP aksi sebenarnya. Waduh, gimana tuh Bang? Ya, ini apa ya? Info-info yang mungkin juga jarang disampaikan di forum-forum umum. Bapak dasarnya gini sebenarnya. Setiap gerakan itu punya patron masing-masing, punya majikan-majikannya masing-masing, gitu kan. Dan patron itu mengendalikan keberjalanan aksi dan tuntutan-tuntutan yang ada di dalam aksi, bahkan kemudian waktu aksi dan lain sebagainya. Dan itu diatur dalam kesepakatan-kesepakatan yang ada, gitu kan. Dan pada dasarnya, kalaupun kita bisa melihat bahwa apa eh, mungkin nggak kemudian apa gerakan mahasiswa itu ditunggangi oleh oleh beberapa pihak, mungkin sekali, gitu kan. Dan dari sana sebenarnya yang kita jadi pertanyaan tadi bahwa apa namanya akan seperti apa, gitu kan. Jika kemudian aksinya itu masih tetap menjaga ya berdasarkan sebuah ideologi tertentu, gitu kan, punya punya nilai pandang, sudut pandang yang jelas tentang perubahan itu sendiri, ya maka bisa jadi perubahan itu akan tetap terjadi, gitu kan. Dan jika konsistensi kemudian gerakan itu kemudian tetap dijaga, gitu kan, ya itu bisa terjadi, gitu. Tetapi sebenarnya gini, sebenarnya gerakan mahasiswa itu tidak bisa berdiri sendiri, bro, untuk memunculkan sebuah perubahan di tengah masyarakat. Kalau kita lihat 98, sebenarnya gerakan mahasiswa itu hanya memantik. Yang mendorong itu semua terjadi adalah tetap masyarakat, gitu kan. Makanya bisa dikatakan gayung bersambut, gitu kan. Gayung bersambut tuh yang kemudian reformasi pun terjadi, gitu kan. Nah, karena bayangkan kalau bisa cuma mahasiswa yang paham, ya mungkin bisa jadi ini jadi evaluasi untuk di 2019 kemarin ataupun juga di Indonesia Gelap hari ini, gitu kan. Bisa jadi mungkin perubahan kritik-kritik sosial itu terjadi di apa namanya di mahasiswa saja, gitu, tanpa kemudian menyertakan masyarakat di dalamnya, gitu. Masyarakat tidak lagi kemudian diyakinkan tentang kondisi yang terjadi hari ini, gitu. Dan ya seperti itulah sebenarnya yang terjadi. Yang harus bisa dipastikan sekarang adalah apakah aksi mahasiswa hari ini itu ditunggangi atau tidak. Kalau misalnya ditunggangi, ya ditunggangi oleh apa? Kalau Perkara kepentingan sulit. rakyat, ya kepentingan rakyat ya pasti kepentingan rakyat, gitu. Tapi maksudnya adalah ke arah mana aksi ini akan membawa Indonesia, gitu. Kalau hanya ingin kemudian berkutat pada lingkaran setan yang tidak berkesudahan, gitu kan. Atau kalau bahasa kasarnya tuh hanya berbicara tentang kepentingan perut saja, kepentingan perut dan di bawah perut, gitu kan. Ya mungkin hanya hanya akan berhenti ketika kemudian diberikan materi dan sebagainya, dikasih sembako, dikasih yang sebagainya, gitu kan. Tetapi jika kemudian berbicara tentang perubahan yang bersifat ideologis, gitu kan, dan itu tidak terbeli oleh uang dan sebagainya, kayak sebenarnya bisa saja dipastikan bahwa Indonesia gelap ini akan cerah, gitu kan. Tapi ya sebenarnya pertanyaannya adalah pertanyaan lanjutannya, lantas Indonesia bisa cerah dengan apa, gitu. Apa yang bisa membuat Indonesia itu cerah, gitu. Kita yang kemudian berideologi Islam tentu saja dengan sangat pede mengatakan bahwa kalau lu kalau lu udah lihat kapitalisme sudah gagal, komunisme sudah gagal, maka lu harus menerima bahwa ini saatnya lu melihat bahwa Islam ini bisa menerangkan Indonesia, gitu.
Cuma pertanyaannya adalah seberapa besar kesempatan itu dilayangkan kepada Islam. Dan mungkin di sisi lain adalah seberapa besar kesadaran masyarakat untuk kemudian menjadikan Islam sebagai tatanan kehidupannya. Gitu, bro. Aduh, ini menarik banget ini, padahal Bang Rapli ini cukup terkenal ya karena dengar-dengar sering ngerecokin forum orang dalam artian mengaktifkan diskusi-diskusi gitu. Jadi lumayan banget gitu. Tentu kalau ada kesempatan yang lebih baik gitu, kita bisa bertemu bareng gitu di UIN Bandung gitu. Untuk dari yang universitas-universitas luar yang kasih sudah bisa bergabung. Mungkin ditawarkan terakhir nih. Oh, ada yang tanya kan dari Nandang, UIN. Bismillah, izin bertanya kepada materi. Sebelumnya, terima kasih atas materi yang disampaikan. Pertanyaan, bagaimana cara mengukur keberhasilan sebuah gerakan mahasiswa, Bang? Apakah dilihat dari kuantitas banyaknya mereka, atau mereka berhasil dalam meruntuhkan rezim? Wah, ini terlalu praktis nih meruntuhkan rezim. Ini dari bagaimana tolak ukurnya gitu. Dianggap berhasil sama enggak? Boleh, Bang? Ya, eh yang jelas bukan dari kuantitas, bro. Bukan dari kuantitas. Ya, kuantitas. Tapi justru kualitas memang penting, cuman bukan cuman itu yang kemudian mendorong sebuah perubahan itu. Gitu. Yang jelas adalah bahwa apa namanya gerakan itu dipandang berhasil adalah ketika kemudian gerakan itu juga bisa menyadarkan masyarakat. Jadi kalau kita lihat tentang revolusi ya, dalam Islam revolusi itu tidak bisa terjadi tanpa dengan kudeta, bro. Revolusi dalam Islam itu tidak bisa terjadi dengan kudeta. Kudeta dalam artian mengambil kekuasaan, kemudian tetapi masyarakat belum disiapkan, tidak bisa gitu, tidak bisa gitu. Justru dalam Islam itu memang kekuasaan itu harus didapatkan kan. Tentu kemudian dengan metode dan toriko yang jelas, toriko dan fikroh yang jelas atau konsepsi dan metode yang jelas. Gitu. Tentu metode yang juga berdasarkan Islam seperti apa. Tapi di sisi lain, walaupun kemudian kekuasaan itu sudah didapatkan, sedangkan kemudian masyarakat itu belum menerima secara keseluruhan, atau dalam artian masyarakat itu belum sadar harus menerima itu atau tidak, gitu. Ya itu juga akan berdampak prematur juga, gitu. Dampak prematur gitu. Makanya kalau kita lihat bagaimana kondisinya hijrahnya Nabi ke Madinah, kan ada satu narasi di mana Mus'ab bin Umair mengatakan bahwa tidak ada satupun rumah di Madinah di mana kecuali di setiap rumahnya itu membicarakan tentang dua hal, Islam dan Muhammad. Artinya ada sebuah pembangunan opini gitu kan. Ada wa'yul am dulu gitu kan atau ada kesadaran umum dulu gitu kan. Ada kesadaran umum di tengah masyarakat sehingga kesadaran umum itu menjalar di tengah-tengah masyarakat dan menjadi wa'yul siasi, menjadi kesadaran politik yang pada akhirnya membuat sebuah perubahan politik yang ada gitu kan. Nah, lantas kalau misalkan kita balik ke gerakan mahasiswa seperti apa yang bisa dikatakan berhasil? Ya, gerakan mahasiswa yang bisa menghibur masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk ikut serta bersama-sama menuju tujuan yang didambakan oleh gerakan mahasiswa tadi. Gitu. Maka karena misalkan saya dari gerakan mahasiswa pembebasan dengan selalu kita mengatakan tentang salam kehancuran kapitalisme, salam kehancuran komunisme dan dengan metode dengan slogan apa bersatu bergerak dan tegakkan ideologi Islam, maka kita memiliki visi yang jelas bahwa kepada ideologi Islam lah yang kita harapkan gitu kan visi kepada ideologi Islam lah yang kita harapkan gitu kan. sehingga sehingga eh, kita mencoba mengeliminir semua 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 gagasan-gagasan di luar Islam gitu. Jadi keberhasilannya bisa dihitung dari mana ya bisa dihitung daripada seberapa besar bagaimana kemudian kita menjangkau umat atau masyarakat gitu kan. Karena ya tentu ya memang kita bisa memantik perubahan itu tetapi tetap yang menyambut gayungnya adalah masyarakat gitu. Sehingga jangan sampai nanti kita kita mendapatkan perubahan itu tapi masyarakat tidak mendukung. Pada akhirnya kita malah berkonfrontasi dengan masyarakat gitu kan. Kan itu tidak ingin kita kita tidak ingin kita rasakan. Dan peristiwa hijrahnya Nabi itu sangat-sangat kemudian memberikan kita gambaran yang ciamik gitu kan tentang 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 revolusi yang bisa terjadi secara halus. Seperti itu, bro. Itu Nandang. Oh, ini mungkin izin ya kepada kawan-kawan sekalian. Mungkin kita undur ke 17.10 atau 17.15. Nanti ada dokumentasi juga. Karena ini ada pertanyaan menarik dari Win, dari Nizam Muzaki gitu.
Bismillah, terima kasih sebelumnya atas materi yang telah disampaikan, sangat luar biasa. Saya ingin bertanya, Bung. Wah, buat Bung Rapi nih. Apakah aktivis itu harus ada atau harus memang? Wah, ini main nih, mantik ya. Harus dalam artian di sistem manapun, dimanapun atau kapanpun yang berperan sebagai oposisi itu harus ada, yang mengkritik atau semacamnya itu harus ada, atau aktivis harus memang dalam artian ideologi yang mereka sepakati itu benar. Harus juga diakui oleh seluruh individu yang nantinya melahirkan kebenaran absolut. Sementara ideologi itu banyak dan penganutnya banyak juga dan mayoritas meyakini ideologi yang mereka anut masing-masing. Itu benar, misalnya ada yang menganggap Indonesia itu coraknya harus demokrasi atau harus dinasti atau khilafah atau ideologi lainnya. Jadi aktivis ini harus ada atau harus memang? Demikian mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Ah, ini kelas banget. Siapa? Niza Muzaki. Boleh. Pertanyaan penutup mungkin ya. Boleh, Bung Rafi. Oke, Langsung jawab atau oke, gimana? mantap pertanyaannya. Terima kasih Mantap, Bro Muzaki. Nizam Mujaki yang sudah bertanya. Apakah kemudian aktivis itu harus ada atau harus menang? Harus ada dan menang. Ya, maksudnya tetap ya, pasti akan selalu ada. Tetapi juga kemenangan itu bukan sesuatu hal yang bisa kalau secara bahasa, kemenangan itu bukan kata yang bisa disandingkan dengan ada. Justru ada itu bisa disandingkan dengan tiada. Sedangkan menang itu disandingkan dengan kalah. Jadi saya bisa katakan bahwa menang dan kalah itu adalah konsekuensi dari keadaan dan ketiadaan sebuah gerakan mahasiswa atau keaktivisan tadi. Gitu. Maka aktivis itu kemudian harus ada atau harus harus menang. Maka aktivisnya harus ada. Jawabannya kalau tentang ada atau menang ya harus ada gitu. Ya secara pertanyaan pun kan juga cukup cukup membingungkan gitu. Tetapi adalah bahwa saya ingin katakan bahwa gerakan aktivis itu harus tetap ada gitu. Dan setelah gerakan aktivis itu ada, maka ya harus menang. Gitu. Dan kemenangan itu memang kita coba coba lepaskan dari terlepas daripada ideologinya apa ya, bahwa ya ketika kemudian gerakan aktivis itu sudah bergerak gitu kan, maka dengan serta merta itu akan terjawab gitu dengan konsistensi gerakan-gerakan yang ada gitu. Kalaupun misalkan ideologinya adalah komunis ataupun juga kapitalis ataupun juga pro demokrasi ataupun juga Islam gitu kan, maka sebenarnya itu akan terjawab dengan kemudian konsistensi mereka pada apa yang mereka jadikan sebagai ideologi gitu. Karena pada faktanya juga Bolshevik bisa terjadi karena mereka konsisten pada ideologinya gitu kan. Begitupun juga Cina bisa revolusi karena mereka konsisten pada ideologinya. Begitupun Islam bisa merevolusi Arab, bisa merevolusi kemudian Turki ataupun juga Indonesia gitu, kan. Itu kan karena juga mereka konsisten pada pada ideologinya kan. Yang jelas adalah bahwa sebenarnya gini, eh, menang atau kalah itu adalah konsekuensi daripada konsistensi keaktivisan yang tetap terjaga gitu. Kalau keaktivisan itu tetap ada dan tetap terjaga, maka apa istilahnya menjadi konsekuensi logis sebuah gerakan itu atau keaktivisan itu menang gitu kan, menang gitu kan. Justru ketika 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 justru justru tidak dilandaskan pada sebuah ideologi tertentu, maka ya justru di sanalah kemudian justru bukan lebih dekat pada kemenangan, tapi lebih dekat pada kekalahan. Ya tentu perlu digarisbawahi juga kemenangan seperti apa yang kita garis bawah di sini. Ya tentu kemenangan yang kita garis bawah di sini adalah kemenangan di mana kemudian perubahan yang besar yang kita dambakan itu bisa terjadi, gitu kan. Atau revolusi itu terjadi, gitu kan. Seperti itu, gitu kan. Ya paling tidak kemudian apa namanya eh kita bisa melihat bahwa ya apapun ideologinya itu pasti punya standar metodenya sendiri-sendiri, punya standar gerakannya sendiri-sendiri, gitu kan. Dan dalam Islam pun punya gerakannya sendiri-sendiri gitu. Begitupun komunisme dan sebagainya. Kan. Tetapi sebenarnya bagi seorang muslim ya tentu kemudian Islamlah yang kemudian menjadi jalan metode kita gitu kan. Ya terlepas apakah akan menerima Islam atau tidak, tapi kita bisa katakan bahwa kita bisa mengadakan diskusi lebih lanjut terkait dengan komparasi metode gerakan yang ada gitu kan, antara beberapa ideologi yang kita bincangkan di sini gitu kan. Begitupun tentang bagaimana akan dibawa kemana nih negara Indonesia ke depannya gitu kan. Apakah dengan tetap dengan demokrasi, tetap dengan republik, ataupun juga misalkan dengan khilafah dan sebagainya gitu kan. Nah itu kan ranah-ranah yang bisa diperdebatkan di kalangan intelektual gitu kan, kalangan intelektual gitu kan. Dan pada dasarnya adalah jawaban saya adalah bahwa tadi gerak keaktivisan itu harus ada dan harus menang gitu kan. Dan menang itu adalah perwujudan dari syarat-syarat yang sudah terpenuhi gitu kan. Syaratnya apa?
Pertama, gerakan itu harus punya ide dan juga metode yang jelas. Kedua, gerakan itu juga fokus pada akar masalah, gitu kan, bukan pada masalah-masalah cabang. Akar masalah. Ya. Yang ketiga adalah bahwa gerakan itu juga harus berdasarkan pada ideologi tertentu, gitu kan, yang punya metode dan juga koreko yang jelas, gitu kan. Dan yang terakhir adalah bahwa gerakan itu harus setia pada semua konsep, semua metode, semua ideologi yang dia bawa, gitu kan. Jangan sampai gitu kan dia menambahkan komunisme tetapi dia menggunakan jalan Islam, atau sebaliknya ingin pada dunia Islam tapi menjalankan jalan berdasarkan komunisme gitu atau demokrasi gitu kan. Itu kan jadi kayak ingin ke barat tapi lu jalannya ke timur gitu kan. Itu satu hal yang 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 aneh gitu. Itu sih kurang lebih kalau misal. Lalu lah misal mantap sekali dari Bung Raffi dan juga tadi Kalau bentar, Nizam kalau Muzaki. kalau Nizam Muzaki, kalau kalau Bro Nizam belum puas, bisa bisa chat saya atau mungkin Nah, DM di Instagram saya. Instagramnya apa itu? Apa? Eh, Raffi Trisno, Raffi Trisno. Nah, base series. Oh, oke sip. Baik, luar biasa sekali ini. Saya yakin ya yang namanya puas nggak puas itu kan kembali ke pribadi. Saya harap ini Bang Nizam dan yang lain tuh nggak puas, jadi lebih terdorong untuk mengikuti forum-forum berikutnya dimanapun kita berada gitu. Tapi ya tentu sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Kan tentu kita juga harus persiapan juga untuk berbuka. Oleh karena itu ya kita masuk pada sesi dokumentasi. Boleh kepada kawan-kawan sekalian untuk dinyalakan kameranya. Yuk kita dokumentasi. Bentar. Ini sih ubah dulu model ini. Video set. Oke. Eh, satu, ya, boleh ada ke kamera. Bentar. Satu, Yuk, dua, tiga. Ya baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Singkat saja gitu untuk dokumentasi mah gitu. Kita nantikan untuk forum-forum berikutnya. Untuk Bung Rafli Sutrisno, thank you very much sudah bisa gabung di win streak kita kali ini. Win streak kemenangan berturut-turut. Kita harap di bulan penuh kemenangan kita bisa menggapai menang gitu. Apalagi tadi ada yang menyampaikan, jadi aktivis itu harus ada atau harus menang gitu. Ini nyambung banget sama win streak. Jadi terima kasih banyak. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sampai di hari ini gitu. Semoga ketemu di forum-forum berikutnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah tuh, in live ya bro. Ya, izin. Oke, Bang. Ya, mantap, mantap. Ya, dulu.